Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mukarramah NIM 30. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang distribusi. Pengertian distribusi menurut ekonomi Islam. Distribusi adalah mencakup semua pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan unsur-unsur kekayaan. Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus. Dalam Islam, institusi zakat, sedekah, infak, wakaf, hibah, hadiah, dan sebagainya merupakan ruang lingkup distribusi yang tujuannya adalah dalam rangka untuk mewujudkan pemerataan pendapatan publik. Selanjutnya, saya di sini akan membacakan surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ba'nis sabili kaila yakuna dulatan baina awniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhum tahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan kepada Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Ayat di atas menjelaskan bahwa harta fai berasal dari orang kafir, kemudian diserahkan kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, digunakan untuk kepentingan publik, tidak dibagikan kepada kaum muslimin. Telah dijelaskan harta fai untuk Allah, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerabat-kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari orang miskin yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang kehabisan perbekalan dalam di jalan Allah. Setelah Rasulullah wafat, maka bagian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebesar 4/5 dan 1/5 digunakan untuk keperluan orang yang melanjutkan tugas beliau, seperti di medan perang dan para dai dan baitul mal. Selanjutnya, tafsir menurut Quran surat Al-Masyar ayat 7. Menurut Al-Zalur Rahman, ayat tersebut menegaskan prinsip yang mengatur pembagian kekayaan dalam sistem kehidupan Islami, bahwa kekayaan itu harus dibagikan kepada semua masyarakat, bahwa kekayaan itu tidak boleh menjadi satu komoditi yang beredar di antara orang kaya saja. Yang kedua, menurut Rafiq, pada poin ayat ini bukan pada fainya, tetapi pada masalah kaila yakuna dulatan baina al-awniya minkum. Dengan mengutip Zamakhsyari menuliskan agar harta fai yang menjadi haknya fakir agar diberikan segera. Yang ketiga, menurut Al-Syaukani, memahami ayat kaila yakuna dulatan baina al-awniya minkum dengan mengatakan fai tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja.
yang didistribusikan kepada orang miskin. Dan yang terakhir, menurut Quraisy Shihab, makna daulah adalah sesuatu yang beredar dan diperoleh secara silih berganti. Harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok, tetapi harus dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Selanjutnya, prinsip pokok penyelenggaraan distribusi. Yang pertama yaitu keadilan. Agar kekayaan jangan sampai terkonsentrasi pada segolongan elit tertentu, tetapi dalam terdistribusi kepada semua lapisan masyarakat. Dan yang kedua tentang kebijakan guna mencapai dua tujuan sekaligus, agar berbagai kalangan masyarakat turut berpartisipasi dalam memproduksi kesejahteraan nasional imbalan yang adil dan sesuai. Selanjutnya, substansi distribusi seperti Al-Zalur Rahman ada dua, yaitu pemerataan dan adil. Jika merujuk pada Al-Quran, segala ayat-ayat yang berkaitan dengan transformasi harta atau peralihan harta dari satu pihak ke pihak lain disebut dengan ayat-ayat distribusi. Menurut Syafi'i Antonio menyebutkan bahwa pada dasarnya Islam mempunyai dua sistem distribusi utama, yaitu yang pertama distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar, serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Menurut pendapat Yusuf Qaradawi, ada 4 aspek yang berkaitan dengan keadilan distribusi, yaitu yang pertama, gaji yang setara atau al-ujroh bagi para pekerja. Yang kedua, profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau perdagangan melalui mekanisme mudharabah maupun bagi hasil. Yang ketiga, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya. Dan yang terakhir, tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya. Yang kedua, berdimensi sosial, yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Dalam perekonomian modern saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian. Faktor yang menjadi dasar distribusi yaitu tukar-menukar kebutuhan dan kekuasaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.